Halo friends, welcome back to my channel. Di video ini akan kita bahas mengenai stabilitas kapal part 3, yaitu tentang menghitung pergeseran titik berat kapal atau pergeseran center of gravity. Pada video sebelumnya, yaitu stabilitas part 2, mengenai pergerakan titik berat kapal yang dapat ditemui pada playlist di channel ini, dibahas mengenai gambaran sederhana tentang arah pergeseran atau pergerakan titik G kapal. Setelah memahami penyebab pergeseran titik G kapal dan kemana arah pergeseran titik G tersebut, selanjutnya di video ini akan dijelaskan berapa meter jarak pergeseran titik G tersebut. Untuk menghitung jarak pergeseran titik G kapal dapat digunakan rumus sebagai berikut. G action sama dengan W kali D dibagi displacement tambah W, di mana G action adalah jarak pergeseran titik G sebelumnya dengan titik G yang baru. D adalah jarak antara titik berat kapal dengan titik berat bobot atau muatan. W adalah berat muatan dan displacement adalah berat keseluruhan kapal sebelum bobot tersebut diletakkan. Perlu kita ingat bahwa rumus ini berlaku untuk peletakan bobot atau kapal dalam melakukan pemuatan. Bagaimana jika bobot tersebut diambil atau kapal melakukan pembongkaran? Berikut adalah rumus menghitung jarak pergeseran titik G kapal jika kapal dalam melakukan pembongkaran. G action sama dengan W kali D dibagi displacement dikurang W. G action adalah jarak pergeseran titik G sebelumnya dengan titik G yang baru. D adalah jarak antara titik berat kapal dengan titik bobot muatan. W adalah berat muatan dan displacement adalah berat keseluruhan kapal sebelum bobot tersebut dibongkar atau diambil. Kemudian, bagaimana jika kapal melakukan penggeseran bobot atau muatan? Berikut adalah rumus menghitung jarak pergeseran titik G kapal untuk kapal melakukan penggeseran bobot atau muatan. G action sama dengan W kali D dibagi displacement. G action adalah jarak pergeseran titik G kapal sebelumnya dengan titik G kapal yang baru setelah melakukan penggeseran. W adalah berat bobot atau muatan yang digeser. D adalah jarak penggeseran muatan. Jarak di sini yaitu jarak dimulai dari sebelum penggeseran hingga ke titik di mana kapal melakukan penggeseran muatan. Displacement adalah berat keseluruhan kapal. Karena penggeseran artinya tidak ada penambahan atau pengurangan bobot muatan, maka displacement nilainya sama, yaitu sebelum dan sesudah melakukan penggeseran muatan nilai displacement adalah sama. Selanjutnya kita akan buat contoh kasus pergerakan atau perpindahan titik berat kapal atau titik G kapal setelah kapal melakukan pemuatan. Diketahui displacement kapal kosong 5.500 ton dan titik berat kapal terletak 6 meter di atas lunas. Lalu kapal dimuati bobot seberat 400 ton yang titik beratnya terletak 3 meter di atas lunas. Lalu pertanyaannya adalah berapa meter perpindahan titik G kapal kosong ke titik G kapal selesai pemuatan. Pada data tersebut tidak diketahui nilai D. Nilai D adalah jarak antara titik G kapal dengan titik G muatan, sehingga dapat kita cari dengan perhitungan sebagai berikut. D sama dengan KG besar dikurangi KG kecil. KG adalah 6 meter dan KG kecil sama dengan 3 meter, sehingga dapat kita temukan nilai D sama dengan 3 meter. Sehingga kita dapatkan nilai G action sama dengan 0,2 meter.
Ini artinya setelah kapal melakukan pemuatan, titik G kapal bergeser ke bawah sejauh 0,2 meter dari titik G sebelum pemuatan. Untuk menghitung titik berat kapal yang baru, yaitu G aksen, dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. KG aksen sama dengan KG dikurangi G aksen. KG aksen adalah jarak antara lunas kapal dengan titik berat kapal yang baru, yaitu titik berat kapal setelah dilakukan pemuatan. KG sama dengan 6 meter dan G aksen sama dengan 0,2 meter, sehingga titik KG aksen ataupun titik berat kapal yang baru adalah 5,8 meter. Untuk contoh kasus pergerakan titik G kapal, jika kapal melakukan pembongkaran atau pergeseran muatan, dapat kita tentukan dengan rumus-rumus yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching, see you again and bye bye.